Bayangkan jika pemerintah sebuah negara rela melanggar hukum demi menjaga keamanan negaranya. Bahkan mereka tak segan mengorbankan nyawa orang tak bersalah demi menutupi sebuah operasi rahasia. Itulah yang terjadi dalam film Sicario: Day of the Soldado. Sebuah film aksi kriminal yang penuh ketegangan, pengkhianatan, dan keputusan-keputusan kejam. Film dimulai dengan serangkaian aksi bom bunuh diri di Amerika Serikat. Pemerintah menduga para pelaku masuk melalui jalur penyelundupan manusia yang dikendalikan oleh kartel narkoba di perbatasan Meksiko. Karena situasi dianggap sangat berbahaya, pemerintah memberikan wewenang penuh kepada agen CIA bernama Matt Graver untuk menjalankan operasi rahasia tanpa batasan. Matt kemudian memanggil Alejandro Gilic, mantan pembunuh bayaran yang terkenal sangat kejam dan berpengalaman menghadapi kartel. Namun kali ini tujuan mereka bukan menangkap bos kartel. Mereka justru ingin membuat para kartel saling berperang. Caranya adalah dengan menculik Isabel Reyes, putri seorang bos kartel besar, lalu membuat seolah-olah penculikan itu dilakukan oleh kartel saingan. Operasi berjalan mulus. Isabel berhasil diculik saat pulang sekolah kemudian dibawa ke markas rahasia. Tak lama kemudian, tim Matt berpura-pura menjadi penyelamat dan membuat Isabel percaya bahwa mereka sedang melindunginya. Rencana tersebut hampir berhasil. Namun saat mereka mengawal Isabel menuju perbatasan Meksiko, konvoi mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi Meksiko. Awalnya mereka mengira itu hanyalah pemeriksaan biasa, ternyata polisi-polisi itu sudah bekerja sama dengan kartel. Baku tembak besar pun tak terhindarkan. Alejandro dan Matt berhasil menyelamatkan Isabel, tetapi banyak polisi tewas dalam insiden itu. Masalah menjadi semakin rumit. Pemerintah Amerika takut operasi rahasia mereka terbongkar. Mereka langsung membatalkan seluruh misi. Matt mendapat perintah yang sangat mengejutkan, Isabel harus dibunuh agar tidak ada saksi hidup. Bahkan Alejandro juga harus disingkirkan jika menolak menjalankan perintah tersebut. Namun untuk pertama kalinya, Alejandro mulai berubah. Melihat Isabel hanyalah seorang gadis remaja yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis ayahnya, ia tidak tega membunuhnya. Sebaliknya, Alejandro memilih melindungi Isabel dan membawanya menuju tempat yang aman. Di sisi lain, film juga memperlihatkan kehidupan seorang remaja bernama Miguel. Miguel berasal dari keluarga sederhana di Meksiko. Karena tergiur uang, ia akhirnya bergabung dengan jaringan penyelundup manusia milik kartel. Tanpa disadari, jalan hidup Miguel perlahan membawanya menuju Alejandro. Sementara itu, Matt mulai menyadari bahwa perintah atasannya sangat tidak manusiawi. Diam-diam, ia memutuskan membantu Alejandro melarikan Isabel. Kini mereka bukan hanya diburu kartel, mereka juga menjadi target dari pemerintah sendiri. Perburuan besar pun dimulai. Alejandro berusaha membawa Isabel melintasi gurun demi menyelamatkan nyawanya. Sayangnya persembunyian mereka akhirnya diketahui. Miguel yang kini bekerja untuk kartel, mengenali Alejandro dan melaporkan keberadaannya. Kartel segera datang menangkap Alejandro. Sebagai ujian kesetiaan, Miguel dipaksa menembak Alejandro. Dengan berat hati, Miguel menembakkan peluru ke wajah Alejandro dari jarak dekat. Kartel mengira Alejandro telah tewas. Mereka meninggalkan tubuhnya begitu saja. Matt dan pasukannya tidak tinggal diam. Mereka menyergap para kartel tersebut dan membantainya di padang gurun. Sementara Isabel berhasil diselamatkan oleh Matt dan akhirnya dibawa ke tempat yang aman. Namun keajaiban terjadi. Alejandro ternyata masih hidup. Meski mengalami luka parah di wajahnya, ia berhasil bertahan. 1 tahun kemudian, Miguel kini resmi menjadi anggota kartel. Saat sedang berlatih, tiba-tiba Alejandro muncul di hadapannya dengan bekas luka tembak yang masih terlihat jelas. Alejandro tidak datang untuk membalas dendam. Ia justru menawarkan Miguel kesempatan untuk bekerja bersamanya. Film pun berakhir dengan akhir yang menggantung, meninggalkan banyak pertanyaan tentang kelanjutan hubungan mereka. Begitulah akhir kisah Sicario: Day of the Soldado. Sebuah film yang menunjukkan bahwa dalam perang melawan kartel, tidak ada pahlawan sejati. Semua orang dipaksa membuat pilihan yang kejam demi bertahan hidup. Kalau menurut kalian, apakah keputusan Alejandro menyelamatkan Isabel adalah tindakan yang benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.